judul kita di sini yaitu jarak fokus lensa. Buka modulnya dulu. Sinar-sinar istimewa itu terjadi pada dua benda. Jadi yaitu Alat dan bahan yang kita gunakan untuk jarak fokus lensa ada rel presisi, itu dia memiliki ada lensa cekungan dan diafragma kemanak panah, ada lampu, ada penyambung rel presisi di bawah, kemudian ada kaki rel presisi di bagian masing-masing rel presisi. Kemudian untuk bahannya itu ada lensa plus 100, kemudian kabel penghubung. Nah, kemudian ini catu daya masuk di alat, catu daya atau power supply berfungsi untuk sumber tegangan. Nah, kemudian setelah mengetahui alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum jarak fokus lensa, kita rangkai alat dan bahannya seperti ini, dimana ini kita letakkan lampu di sini. Kemudian saya lupa, untuk alatnya ada tumpukan penjepit. Ini namanya tumpukan penjepit. Ini kita letakkan lampu di sini. Ini diafragma anak panah. Ini lensa yang akan diukur. Kemudian ini rumah lampu sebagai layar. Karena sebentar bayangannya akan muncul di sini. Nah, kemudian untuk di tabel pengamatan rel presisi 2, jembatan rel 1, dan kaki rel 2. Ini ada lensa. Apa ini? Jendela. Ini pada nggak tahu betul lagi, karena perhatikan gue tadi. Maksudnya ada jendela. Ada jendela. Di bilang tadi sih di jendela. Nah, di sini kan ada jarak benda, ada jarak bayangan. Nah, jarak benda itu posisinya dari diafragma ke lensa. Kemudian untuk jarak bayangan dari lensa ke layar. Karena praktikum ini kita mau lihat bayangan yang ada di sini setelah kita nyalakan lampu dan kita hubungkan dengan sumber tegangan. Karena kan lampu itu terhubung dengan catu daya menggunakan kabel penghubung. Nah, setelah dinyalakan lampu sebentar, itu akan muncul bayangan di sini. Akan muncul bayangan di sini. Nah, bayangan itulah yang kita mau cari jaraknya. Jarak di mana? Abe. Banyak. Nah, setelah misalkan bayangannya sudah muncul, kita tentukan jarak bayangannya. Nah, jarak bayangan ini kan dari lensa ke layar. Kemudian kan kita menggunakan lensa plus 100 mm. Nah, kemudian kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi 100 mm ke sentimeter itu 10 cm. Nah, setelah kita mengetahui 10 cm, kita sudah bisa menentukan yang namanya ruang benda. Semua ada ruang benda di sini. Nah, dari ruang benda ini kita berpatokan dari lensa yang kita gunakan. Kalau misal lensa 200 yang kita gunakan, otomatis juga ruang bendanya akan berubah. Nah, jadi untuk lensa plus 100 itu ruang benda pertamanya 0 sampai 10, ruang benda kedua 11 sampai 20, ruang benda ketiga itu 21 sampai terhingga. Yang pertama, jadi kalau misalkan kita menggunakan lensa 200, otomatis ruang bendanya juga akan berubah karena jaraknya kan juga berubah.
bukan dari 0 sampai 10. Kalau kita menggunakan 200 berarti 0 sampai 20. Tapi kan kita menggunakan 100. Jadi otomatis kita membutuhkan 10 cm. Jadi 0 sampai 10, 11 sampai 20. Nah, ternyata ini sinarnya setelah kita kasih lensa gabung, maka biasanya sudah belok. kemudian saya Jadi fokusnya colok ini. kemudian yang kedua Nah, ini jam kan sama dengan di sini. kalau gitu. Sinar datang menuju titik fokus akan Ini dibahas muncul bayangan. Nah, bayangan ini sejajar dengan sumbu. yang kita mau cari posisi di mana bayangan itu jelas. Jadi saya cari posisinya. Cahayanya dari sini, sinar datang, berarti cahaya datang di sini. Sini tuh ada cahaya. Ternyata dia sejajar dengan sumbu utama. Kenapa dia Setelah kita posisikan sifatnya lensa? Beda dengan kalau kan untuk jarak benda pertama itu 12 cm. Ya, kemudian yang ketiga. jarak utama 12 cm. Lihat ke jelas bayangannya tuh di sana. Nah, itulah tujuannya kita mencari jarak bayangan supaya bayangan itu jelas. Karena kan awalnya tadi pas kita menyalakan power supply, bayangannya itu belum langsung jelas toh, karena kan belum ditentukan jarak bayangannya. Lensa datar. Jadi kita hitung nih jarak bayangan, kan jarak bayangannya itu dari lensa ke layar. Jadi kita hitung nih mulai dari sini sampai ke sana. Dia menembus saja. Karena tidak ada kelentungan. Jadi Jadi cahayanya itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55. Pas kidi putih nih? Tidak kak, lewatnya sedikit. Berapa senti? 50 senter gitu dulu, 5 kayaknya. 38 toh, lewat yang orange itu berapa senti ambil? Nah, ini Pas misalnya aku kira kita gunakan untuk mencari titik fokusnya. tidak kok. Tidak. Pas kidi 40 kah? Tidak kok. 41 kak. 41? Harusnya lagi. Maju saja. Kasih maju bisa aja. 45, 55. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 55 tambah 3. 55, 58. Jarak bayangan pertama itu 58. Udah keluar kejiri. Kemudian untuk data kedua saya ubah ke 13 cm. Nanti kan coba center. Nah setelah saya ubah maju ke 1 cm, otomatis bayangannya buram kita tiba-tiba. Berarti posisinya itu salah untuk di jarak benda 13 cm. Jadi kita ubah lagi posisinya. Titik fokus itu dikatakan, dia dikatakan titik fokus apabila pembiasaannya itu dia menyatu, dia bertemu. Jelas belum? Kemudian pasangkan lagi. Nah, setelah kita lihat bayangannya sudah jelas, tentukan lagi jarak bayangannya berapa. 10, 20, 30, 5, 20, 35, 3. Lewat lagi. 36, 36 tambah 38. Ya, berarti 38 untuk jarak bayangannya. Jarak bayangan kedua iya 58. Kan data pertama 12, data kedua itu 13 cm.
Nah, sudah 13, kita ubah lagi jarak bendanya ke 14 cm. Kan begitu Ji, memang sudah istimewa. Kemudian kita atur lagi. Kita mau apa di kayak mau jadi uji bilang apa ya dibuktikan apakah memang begitu atau tidak. Nah, setelah jelas kita tentukan lagi berapa jarak bayangan tadi. 10, 20, 30. 30 tambah 2. Sinar datang yang menuju Data titik ke-13 fokus nih. Berarti ambil 1. sinar data yang menuju titik fokus ternyata dia dibiaskan. Kenapa saya bilang Dia tadi sejajar ambil dengan 1? sumbu utamanya. Karena kan kita ambil posisinya Oh, sumbu utama. kan dari sini ke sini 14. Nanti otomatis ambil ke posisinya orange 4. Berarti masih ada sisa 1 cm di orange. Makanya terakhir saya itu tambahkan 1 cm. Kemudian yang ketiga Setelah saya hitung mulai dari putih ke sini ke 30. sinar datang Orange masih ada sisanya 1 cm. Jadi otomatis saya tambahkan 1 cm. Kecuali pas di garis ini tidak ada yang kita tambahkan. Karena kan kita tidak mengambil areanya orange. Pas di tengah-tengah sini. mau dibuktikan ini. Mau dibuktikan. Kemudian yang ke 15 cm. Nah, ini 15 cm tidak ada yang ditambah-tambahkan. Karena kan Pusat kelengkungan tidak mengambil area putih, tidak mengambil area orange. sama saja kalau misalkan dia datar. Makanya itu sinar pembiasaannya itu dia menembus. Kenapa menembus? Karena kan dia kaca. Tentukan jarak bayangannya. Bayangannya sudah jelas. Kita cari lagi jarak bayangannya berapa. 5, 10, 15, 20, Misalkan 25, Maki, yang pertama tadi dia sejajar. Berarti perhatikan 26 di ini tambah garis. 1 di sini. Dia Iya, kata Filevika. masih sejajar dengan sumbu utamanya. Ternyata biasanya itu dia berbelok satu fokusnya. Pas ke 11. Tidak. Berarti 31 cm. Kemudian yang kedua 5, 10, 15, 21 boleh. 5, 10, 15, 20, 25, 26. dia sejajar ki. Iya, hampir Saya minta buat pengamatan cuma 5 data yang diminta. Jadi sisa 1. Kan 4 minta. Berarti kita tambah lagi 1. 16 cm. Dia hanya diteruskan. Sudah sudah. Ya, kita baca lebih dari Sudah secukupnya. Catat lagi nilainya. 10, 20, 25. cembung semua kali. 5, 10, 15. Oh iya. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 19 tambah 4, 19, 23. Hah? 19 tambah 4, 33. 23. Oh iya. 23. Nah, sudah didapat jarak benda sama jarak bayangan untuk kelima data. Kita cari lagi perbesaran bayangannya. Ini toh yang di tabel pengamatan ada perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan ini kita menggunakan rumus. Di mana rumusnya itu S aksen dibagi S. Di mana S aksen itu adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Jadi untuk data yang pertama, jarak bayangannya berapa? 58. 58, jarak bendanya 12. Jadi otomatis untuk mendapatkan perbesaran bayangan untuk data pertama 58 dibagi 12. Jadi untuk data kedua sampai data kelima itu berbeda nilainya. Sesuai. Karena kan beda datanya sesuai data Langsung dibagi saja. jarak benda Iya, sama jarak langsung. bayangannya. Hasilnya langsung dikasih masuk kok. Iya. Langsung saja hasilnya. Kemudian ada yang tahu sifat-sifat nusa cembung itu apa? Bayangannya terbalik. Dilihat dari Dari cinta. atas iya. Jadi otomatis sifat bayangannya itu nyata, terbalik dan diperbesar. Jadi untuk sifat bayangan data pertama sampai data kelima itu sama semua. Kan terbalik terus toh dari data pertama sampai data terakhir. Fokus.
Ini bagus. Kan ini tadi sudah datangnya ini. Tadinya di sini. Ini nanti di pembahasan apa-apa itu diskusi. Pembahasan konsep, kalian harus pahami konsepnya bagaimana. Kalau misalkan kalian harus jelaskan dulu semakin besar jarak bendanya maka semakin apa itu jarak bayangannya. Kan ini jarak bendanya semakin saya geser ke sana kan besar. Berbanding terbalik dengan jarak bayangannya. Setelah saya geser ke sana jarak bendanya, otomatis jarak bayangannya lebih ke sini toh? Berarti berbanding terbalik. Semakin besar jarak bendanya, otomatis jarak bayangannya akan semakin kecil. Kemudian kalian sebut juga jelaskan bagaimana sifat-sifat dari lensa cembung. Titik pusat kelengkungan bagian tidak terjadi apa-apa. Artinya dia hanya pantulannya tukang balik. Kesimpulan dari pembahasan. Kesimpulan itu Pembahasan yang tadi cuman untuk cermin dia tujuan percobaan untuk menyelidiki jarak fokus lensa dan yang kedua untuk jadi nanti menentukan dalam sifat sisi lensa. kita tidak ada Nah, itulah kalian jawab kesimpulan. gambar saja. Ada ini hasilnya tadi dari ini yang Tapi ini kan hanya lensa cembung saja. Itu tadi perbesaran bayangan hasilnya. ruang benda itu. Oh, ruang bendanya berapa? Saya beli sih. Hah? Ruang benda ini bukan ini. Kan ini jarak benda yang pertama berapa? 12 tas? 12 tas. Jadi ruang bendanya berapa? Yang mana? Kan sudah saya jelaskan tadi 0 sampai 10 ruang benda pertama, 11 sampai 20 ruang benda kedua. Jadi berpatokan di sini untuk menentukan jarak bendanya berapa. Kalau 12 berarti ruang benda. Langsung saja R2 Kak. R. Langsung saja 2. Oh, langsung saja. Enggak usah R-nya kok. Karena kan dia memantul. Begitu juga dengan lensa nah. Lensa cembung, cermin cembung juga. Cembung. Semua kita gambarnya. Biasakan gini. Dari tadi yang pertama.